Sungguh berlebihan bersikap hanya mendatangkan malah. Bangsa segalanya, maka bangsa dalam bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, masih dalam suasana maulud Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mencoba untuk mendulang hikmah atas keteladanan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tercinta, yang diutus untuk membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Islam hadir bukan hanya untuk muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, tetapi untuk alam semesta. Sebagaimana yang paling sering dikutip ketika masuk dalam periodisasi bulan Rabiul Awal. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah diutus Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kecuali untuk membawa rahmat bagi alam semesta. Di dalam salah satu hadis disebutkan bahwa Rasulullah itu bertugas untuk memberikan suri teladan pada seluruh makhluk, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Pemirsa, sebelum kami berlanjut meralat diktat kami sendiri, ya. Kemarin kami mengatakan 2011. Ternyata 2011 itu cetakan untuk kesekian kalinya, gitu ya. Karena ini yang ketemu dan sudah kami pakai secara terbatas waktu itu di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Waskita Dharma, ya. Berarti di Universitas Brawijaya Malang, khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, itu kami menggunakan sejak tahun 2009. Jadi pas kami mengajar mata kuliah pendidikan agama Islam, sekaligus juga mengampu mata kuliah etika politik. Nah, apa yang kami sampaikan di diktat ini maupun di satunya ini, itu hakikatnya sama, ya. Hanya saja, ya, itu berbeda warna dan juga berbeda terbitan, gitu ya. Jadi ini sekali lagi terbit tahun 2008. Jadi sudah cukup lama ini, ya. Nah, kami tidak menyampaikan isi diktat kami ini, tetapi kami hanya ingin mengutip esensinya saja, ya. Bahwa Rasulullah diutus itu untuk membawa rahmat. Ini esensi yang ada di buku kami ini. Saya pikir sama dengan buku-buku yang lainnya, ya.
Apalagi dengan Sirah Nabawi yang merupakan salah satu referensi bagi kami. Kami ingin mengatakan bahwa rahmat itu dalam pemahaman kami, ya, setelah memasuki 2009 ke atas, ya, sampai sekarang, yang dulu kami katakan di dalam Indarwanto Hikmatologi YouTube kami yang sempat diproximer oleh 13 manusia asal 13 negara, ya. Kemudian sekarang ini kami menambahkan. Jadi kalau dulu rahmat itu kami mengatakan rahmat itu meliputi ideologi, ya, politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam. Nah, di era kesejahteraan kami menambahkan di tahun 2010-an itu meliputi di depan agama dan kepercayaan. Kemudian di tahun 2014 insya Allah, mudah-mudahan saya tidak salah sebut ini, ya, itu kami menambahkan lagi rahmat itu meliputi hikmatologi, juga di dalamnya ada IT dan AI. Ya. Mengapa kami semua sebut rahmat? Karena tanpa rahmat Allah, maka semua itu tidak bakalan terwujud. Karena itulah, tinggal bagaimana kita bisa menikmati, mengejawantahkan sekaligus mengabarkan, ya. Mengabarkan apa? Mengabarkan agama, mengabarkan kepercayaan, plus ipolexosbud hankam nas ATE tadi. Nah, sekarang di dunia IT saja, apalagi AI, ya, itu kebohongan-kebohongan makin hari semakin tampak, ya. Padahal kalau kita mengambil semangat dari rahmat, rahmat itu diantaranya ketika kita memohon kehadirat Allah, tidak perlu jauh-jauh, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang pernah ditempuh oleh para nabi dan rasul, yang sedang atau sudah pernah ditempuh ulama terdahulu, dan yang sedang ditempuh oleh ulama-ulama akhirat sekarang. Menjadi hal yang sangat cukup menggelitik ketika berkumpul semuanya mengaku isyhadu bi anna muslimun di dalam satu grup WhatsApp. Bahkan ormasnya sama, ya. Ada yang ormasnya berbeda, ormas agamanya berbeda, tetapi di situ saling menistakan. Nah, di mana letak rahmat yang semestinya menyejukkan itu? Jadi kalau rahmat itu pasti menyejukkan. Betapapun Allah menurunkan ujian dan takdir kepada hambanya. Kalau ada yang bertanya apakah gunung meletus itu rahmat, betul, itu rahmat. Kenapa kita harus sejuk? Ya. Setiap kali kita melihat, menyaksikan peristiwa alam, setidaknya kita segera mengembalikan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Makna secara sosiologisnya bahwa
jika ada saudara kita yang terkena banjir, maka ada rahmat Allah di sana, di mana saudara-saudara yang tidak terkena banjir itu akan mengirimkan bantuan apapun yang dibutuhkan oleh saudara kita yang terdampak banjir itu, atau terdampak gempa, terdampak gunung meletus dan yang lainnya. Bagi mereka yang terdampak itu adalah rahmat, karena mendapatkan pertolongan Allah melalui wasilah perantaraan saudara-saudaranya yang tidak terkena dampak. Bahkan tidak saja antara mukminin mukminat, muslimin muslimat yang terkena dampak maupun yang tidak, tetapi saudara-saudara kita semua agama dan kepercayaan apapun, ada yang terkena dampak dan ada yang tidak. Bahkan dari mancanegara turut memberikan apresiasi, turut memberikan kepedulian, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ketika kita memperingati Maulid, jangan sampai kita ini setiap tahun hanya terpaku pada peristiwa tanggalnya, lahirnya di mana, kemudian anak dari siapa Rasulullah Muhammad itu, sampai dengan seterusnya. Tidak sekedar itu. Bolehlah kalau kita sekedar prolog tidak lebih dari 2 menit, ya. Tetapi esensi itu perlu. Ruhnya Maulid yang ditunggu oleh pendeta dan rahib, ya, pendeta Nasrani dan para rahib Yahudi yang betul-betul mengimani Allah, ya, kelahiran setelah Nabi Isa alaihissalam itu Ahmad, Muhammad, merupakan rahmat. Karena merupakan rahmat, maka jika dikait kelindankan dengan arena dunia sosial media, maka sungguh bijaksana jika arena sosial media itu tidak menjadi ajang mencela apalagi sesama agama, sesama kepercayaan, sesama anak bangsa Indonesia tercinta. Karena kalau kita terlalu hanyut pada perdebatan-perdebatan dan saling menista, maka aura yang akan diterima oleh alam yang ada di Indonesia ini adalah aura yang negatif. Ketika aura negatif ini semakin hari semakin menggelembung, semakin membesar, semakin membesar, semakin membesar, air dan udara yang paling rentan terhadap aura atau energi negatif maupun positif. Jika terlalu banyak energi negatifnya, maka nyaris bisa dipastikan tinggal menunggu bencana demi bencana. Apakah itu bencana sosial, politik, ideologi, dan yang lainnya, atau ke bencana alam. Dan semua ini tentu tidak kita kendaki. Sungguh naib ada orang yang begitu rajin, ya, hadir di sosial media untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran agama, tetapi juga dia sekaligus rajin. Mereka rajin mengatakan lebih baik perang. Ini adalah satu pernyataan yang sangat-sangat tidak dewasa. Karena betapapun perang untuk menyudahi sebuah permasalahan pasti memakan korban, dan korban yang paling depan orang tua, renta, anak-anak, perempuan, dan semua orang-orang yang tidak memiliki permasalahan dengan debat yang ada di sosial media itu terkena dampaknya. Jadi jangan sok mengatakan perang.
Janganlah. Kita ini berdoanya tiap hari, ya Allah, ya Tuhan, ya Gusti. Mintanya itu apa? Hidup bahagia, damai, selamat, sejahtera, lahir batin. Kenapa mesti menantang perang dan yang lainnya? Karena itu sudah waktunya menurut kami, ada peraturan perundang-undangan tentang aturan yang bertalian dengan posting atau penyiaran termasuk tulisan yang tidak semata-mata membatasi hak pribadi, tetapi lebih berorientasi pada masyarakat. Lebih berorientasi pada menyelamatkan masyarakat dibanding menyelamatkan penguasa. Jadi revisi tentang undang-undang IT yang mengarah pada mengedepankan budi pekerti atau tatanan sosial sopan santun, tata krama sebagaimana yang pernah dimiliki oleh anak-anak pelajar semasa kami tahun 70-an gitu ya. Mudah-mudahan itu menjadi salah satu fokus dari pemerintah yang akan datang. Jadi jangan sampai hanya sibuk koalisi, karena koalisi-koalisi itu tidak pernah mengundang tambahnya rahmat, tapi nyaris jelas menambah tambahnya kesusahan bagi rakyat. Karena mereka hanya sibuk membangun kuasa tahta, tetapi tidak sibuk membangun kebutuhan rakyatnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, semoga sajian yang sederhana dan melompat-lompat, kalau dalam bahasa kami kapita selekta, bisa untuk kita nikmati, untuk memicu karya-karya kami dan karya-karya panjenengan yang lebih memiliki peri kemanusiaan dan peri keadaban, di dalam kita hidup bersosial media. Karena kita betapapun beda, sudah direngkuh dalam Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur yang kurang teratur dan kesalahan yang tidak kami sengaja. Rahmat Allah, kanal hikmatologi ada, dan karena dukungan Anda semua, rahmat dari Allah itu meluber sehingga dukungan Anda positif niscaya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.